Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, video kali ini adalah video lanjutan dari video pengukuran mikrometer dan jangka sorong sebelumnya. Kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang zero error atau kesalahan nol dari dua alat ini, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Apa itu zero error atau kesalahan nol? Kesalahan nol itu terjadi karena kesalahan fisik atau kerusakan fisik dari alat ukur kita. Misalkan kita punya jangka sorong ini bisa jadi dia sudah tidak seperti aslinya atau tidak sesuai dengan seharusnya. Ketika dia diletakkan di 0 atau ketika rahangnya benar-benar tertutup, angka 0 di skala utama dan angka 0 di skala sekunder, dia tidak benar-benar lurus, artinya ada error di sana. Begitu juga di mikrometer, ketika bagian ini kita tutup rapat, ternyata angka 0 masih tidak lurus atau dia masih memiliki error. Nah, ini adalah salah satu pembahasan juga yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena banyak literatur yang saya baca, termasuk buku yang kita pakai di kelas, itu keliru dalam menjelaskan atau menghitung zero error ketika zero errornya negatif. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pengarang buku, ya, dimana saya juga ketika masih saya siswa dulu, masih menjadi santri, belajar juga menggunakan buku tersebut. Ya, yang pertama ini adalah contoh kesalahan. Bagaimana sih kesalahannya di beberapa literatur, sekaligus kita juga mulai belajar apa sih dan bagaimana cara menghitung zero error pada mikrometer. Pada jangka sorong. Jadi pertama kita akan mulai dengan jangka sorong. Pertama, tetap ini adalah proses perhitungan. Jadi perhitungan biasa. Perhitungan biasa di sini ini dari website topperlearning.com, bisa kalian buka juga websitenya. Kita baca biasa dulu. Ini adalah mikrometer yang skalanya 1/10 mm, namun ini ingin dibaca dalam satuan cm. Ya, ini adalah satuannya cm nanti. Kita baca seperti biasa, skala utamanya ada 33 ya kalau dalam milimeter, tapi ini cm jadi 3,3. Sesuai di sini 3,3. Dan yang lurus di sini adalah 4. Ya, maka karena yang lurus 4, jawabannya di sini untuk skala sekundernya 0,04, maka dihasilkanlah 3,34 cm. Saya kira ini sudah sangat jelas dibahas di video sebelumnya. Selanjutnya adalah bagaimana misalkan ketika jangka sorong yang kita miliki itu cacat fisiknya, sehingga ketika rahangnya dirapatkan ternyata nolnya masih positif atau ini namanya zero error positif, ya, positif zero error. Nah, ini positif error ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, tetap ini ketika menghitung benda hasilnya seperti ini 3,34, tapi ternyata ketika ditutup rahangnya dia masih memiliki positif error sebesar apa? Nah, kalau positif error ini saya kira semua literatur sudah benar dalam menjelaskan, ya, karena dalam menghitung positif error itu sama dengan menghitung nilai dari jangka sorong secara umum. Jadi di sini yang lurus 0,04. Jadi 0,04 yang lurus. Ya, ini yang paling lurus. Nah, rumusnya secara umum
ya misalkan saya buat istilah sendiri, X yang sudah terkoreksi itu sama dengan X, ya ini data perhitungan biasa, nah dikurangi error misalkan. Jadi X yang sudah terkoreksi sama dengan X dikurangi error. Kebetulan kalau ini adalah XC-nya yang X-nya itu adalah 3,34, terus errornya adalah 0,04 sehingga hasilnya 3,3. Ya, itu adalah nilai dari error. Nilai dari hasil akhir yang sudah dikurangi errornya. Sementara ini yang salah satu contoh kekeliruan yang sering terjadi, ya ini kita perhatikan di sini, dia menghitung negatif error, ya selanjutnya ini adalah negatif error. Dia menghitung negatif error, kenapa bisa menganggap negatif errornya minus 0,04? Pertama, kenapa dia minus? Sudah betul ya, karena nolnya ini berada di sebelah kiri. Artinya rahangnya itu semakin longgar sehingga dia sampai minus. Kalau tadi nilainya positif karena nolnya berada di sebelah kanan. Nah, nilai ini yang lurus adalah 0,04. Ya, dia membacanya tetap ya dari 0 sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kesalahannya di sini. Harusnya dalam membaca negatif error itu berbeda dengan membaca positif error dan berbeda dengan membaca jangka sorong secara umum. Dia harus dibaca dari belakang ya. Jadi ini misalkan ini 5 berarti ini 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya errornya itu bukan minus 0,04 tapi harusnya minus 0,06 ya. Jadi di sini bukan 0,04 tapi minus 0,06. Jadi hasilnya karena ini positif, jadi hasilnya nanti akan jadi 3,40. Ya, tinggal dijumlahkan ya, 3,34 ditambah 0,06 karena ini negatif-negatif jadi positif. Jadi seperti itu, hasilnya harusnya 3,4 cm. Ya, nanti saya akan membuktikan kenapa teorinya seperti itu dari simulasi jangka sorong. Ini ada website yang ternyata dia benar ya. Dia juga banyak literatur yang benar menurut saya dalam menyampaikan negatif error. Contohnya di sini. Ini langsung ada contoh negatif error ya. Bisa kita perhatikan di sini ada negatif error. Ya, karena dia 0 di skala sekunder berada di sebelah kiri skala primer. Nah, ini harus dibaca dari belakang ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. 1, 2, 3 ini yang lurus. Maka errornya itu sama dengan negatif 0,3 mm atau negatif 0,03 cm. Nah, sementara ini adalah hasil pembacaannya. Yang lurus ini jadi 0,6 ya. Jadi X-nya sama dengan 0,6. 0,6 ya. Kita perhatikan jawabannya dari websitenya. Ya, jadi sudah betul. Zero errornya adalah 0,03. Jadi tinggal dijumlahkan 0,06 bisa dijumlahkan dengan 0,03 jadi 0,09 cm. Selanjutnya adalah positif error. Saya kira sudah jelas ya, positif error di sini. Bisa kalian lihat positif errornya berapa. Ini yang lurus ya, 0,03. Sementara hasil perhitungannya adalah 1,06. Maka jawabannya 1,06 dikurangi ya, karena ini positif dengan negatif jadi negatif, jadi 1,03. Selanjutnya ada lagi contoh yang menggunakan zero error negatif ya. Kita bisa lihat di sini bahwa
yang lurus adalah ini, maka tetap harus kita hitung dari belakang karena ini negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga nilai errornya adalah ini terlalu besar ya. Errornya adalah negatif 0,06, ya kita bermain cm sesuaikan dengan websitenya. Sementara hasil perhitungannya di sini adalah X-nya, ya ini 7 berarti ini 65, ini 64, 6,4, terus ditambah ini ya, jadi 6,43. Nah, karena itu negatif ya, maka nanti hasilnya pasti positif karena XC itu ada sama dengan X min E. Jadi sama dengan 6,43 dikurangi negatif 0,06. Ini nanti akan dijumlahkan 6,49 cm. Jadi itu kira-kira jawabannya. Ya sama ya, 6,49 mm. Ya di website ini kalian bisa belajar banyak sekali cara membaca zero negatif maupun zero positif, atau positif error atau negatif error. Dan nanti ketika kalian mencoba belajar, kalian bisa melihat jawabannya ya, di tempat latihan. Websitenya adalah minifisik.com. Bisa kalian berkunjung ke website ini. Sekarang saya ingin menjelaskan alasannya kenapa menghitung negatif error itu harus dari belakang atau harus dari kanan ke kiri, harus ke arah kiri. Jadi seperti ini alasannya. Ini simulator yang kemarin, di video kemarin. Simulator ini tidak bisa kita membuat zero error di sini, tapi akan saya akali ya dengan menganggap 1 ini adalah 0 ya. Artinya maksud saya seperti ini. Saya anggap 1 ini adalah 0 sekarang. Jadi ini bukan 1 tapi 0 ya. Ini saya hapus semuanya. Ini misalkan ini 0. Ya ini 0. Ini berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, misalkan kita punya jangka sorong seperti ini, ya. Tentu ini juga bukan nilainya juga bukan 10 ya, tapi ini 0 ya. Ini dalam menghitung dalam milimeter. Negatif error itu seperti apa? Ya dia bergeser ke belakang ya. Sementara positif error dia bergeser, kalau tadi bergeser ke kiri, positif error bergeser ke kanan. Mudah sekali membuktikan teori saya tadi bahwa negatif error itu harus diukur dari belakang ya. Jadi dia harus diukur dari belakang. Jadi contohnya seperti ini. Bisa kalian perhatikan gambar ini ya, jelas sekali menunjukkan bahwa angka 0 di skala sekunder ini masih lebih dekat ke kanan ya daripada dia ke kiri. Otomatis harusnya errornya lebih kecil dari setengah ya, lebih kecil dari 0,5. Nah, kalau kalian membaca, kita coba cari mana garis yang lurus ya. Garis yang paling lurus ini ya, 7 sini. Kalau kalian membaca sesuai teori yang keliru tadi, maka kalian akan menulis errornya adalah 0,7 mm, 0,70 mm ya, atau 0,07 cm. Nah, padahal kan secara visual saja sudah tidak mungkin ini 0,7, maka sisanya ini harusnya 0,3.
Padahal sisi ini itu lebih kecil dan sisi lawannya lebih besar. Maka yang betul adalah kita harus menghitungnya dari belakang. Jadi ini adalah 1, 2, 3. Jadi error yang benar itu bukan ini ya. Ini salah semuanya ini. Jadi error yang benar itu adalah 0,30 mm. Ya, jadi itu cara yang paling mudah untuk membaca. Membuktikan teori saya. Nah, bagaimana misalkan dalam mikrometer? Sama ya. Mikrometer misalkan ini bukan 5, misalkan gambar ini bukan 5. Jangan kalian anggap itu 0 ya, karena sama tidak bisa kita membuat zero error di sini. Ini sudah software yang sudah paten, sudah fix. Nah, kalau kita mendekatkan ya, menggeser nutup kan kita putar searah jarum jam kalau dari arah sini, atau ini nolnya pasti mengarah ke atas. Maka tidak bisa kita mengatakan oh ini zero errornya adalah 46, 47, 48 ya. Tidak mungkin ini 0,48 zero errornya padahal dia hanya bergeser sedikit. Sama ketika kasus negatif zero error, kita harus menghitungnya dari bawah, dari atas ke bawah ya. Ini jadi 0, ini 1, ini 2. Jadi zero errornya adalah 0,02 mm. Atau dengan cara yang paling mudah untuk negatif error, tinggal error yang kita hitung secara kasat mata itu biasa, ya tinggal kita kurangi dengan 50 ya. Jadi kalau tadi bacanya 0,45, ini tinggal dikurangi 0,50. Ya, untuk tadi 0,48 ya. 0,48 ya tinggal dikurangi 0,50. Jadi negatif 0,02. Ini adalah errornya. Sementara kalau error positif ya tetap saja sama seperti membaca mikrometer biasa. Misalkan ini error positifnya kita anggap ini 0 ya. Maka error positifnya adalah 7, 0,07 ya. Sama persis dengan membaca mikrometer secara umum. Ya, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.